Ayub akan mengungkapkan begitu banyak rahasia kehidupan. Hidup itu ada dua hal. Ada realita, ada kenyataan, dan ada misteri, ada rahasia. Yang kita rencanakan seringkali tidak selalu terjadi. Kita berusaha rencana baik-baik, tapi diizinkan oleh Tuhan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Karena siapa yang punya pengalaman hidup? Siapa? Tidak ada seorang pun punya pengalaman hidup untuk besok, kan? Apa yang bakal terjadi besok hari Senin? Mau tua, mau muda, tidak ada yang tahu. Berarti hidup itu belajar. Karenanya kita tidak merancang hidup kita ini. Siapa yang merancang kita hidup, lahir dari keluarga ini? Kita tidak bisa memilih. Yang punya rencana tentang hidup, Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang tahu rahasianya. Seringkali pengertian kita, ketika kita mencoba mencari jawaban untuk menemukan kenapa ini terjadi dalam diriku, seringkali justru itu menyelubungi maksud Tuhan, rahasia Tuhan. Karena kita mendahulukan pendapat kita. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan dalam kehidupan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang tidak kita inginkan. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Di balik itu semua ada keajaiban yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Ya, hidup ini penuh keajaiban. Firman Tuhan yang bisa memulai segala sesuatu. Firman Tuhan. Jadi kalau ingin mengerti rahasia kehidupan, baca Alkitab. Alkitab ini penuh sekali kisah hidup. Kisah hidup. Hidup Adam dan Hawa. Hidup orang pilihan Tuhan. Semua kisah hidup. Karena itu Alkitab ini bukan doktrin, bukan wacana, bukan hasil pemikiran, bukan konsep. Dia peristiwa. Peristiwa itu berarti sesuatu yang terjadi. Tapi ketika kita mengalami sendiri pengalaman itu, saudara akan menyatakan Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Bukan konsep, bukan teori, bukan wacana, bukan kata orang. Tapi lewat pengalaman kita. Sehingga Tuhan memberikan sesuatu dalam hidup ini. Lewat itulah. Karena itu media Tuhan hidup kita. Kadang-kadang hidup ini kita sulit mengerti, tetapi percayalah, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Dia punya keindahan. Dan bacanya dari kejadian awal. Saya belum pintar baca seperti orang Kristen. Orang Kristen sudah pintar baca Alkitab. Baca ayat ini loncat ke sini, baca ayat sini loncat ke sini. Maka seumur hidup tidak pernah tamat. Bacanya loncat-loncat saja. Jarang sekali orang Kristen baca kitab imamat. Oh enggak, dilewat itu saudara. Karena yang dicari yaitu mintalah apa saja yang kau kehendaki, tandai. Serahkanlah segala khawatirmu kepadaku, tandai. Ya, enggak ada yang nandai. Celakalah kamu yang munafik. Enggak ada yang nandai, saudara. Kalau kita percaya, itu bukan hebatnya kita. Karena Tuhan sudah memilih kita. Bersyukurlah. Banyak orang tidak mengerti. Kok Tuhanmu itu ada bapa, ada anak. Mana ibunya, mana bidannya. Bapak dan anak itu hanya istilah. Bukan menyatakan hubungan biologis. Bukan. Bapak, anak, lalu dicari ibunya. Enggak perlu.
Saudara punya anak kunci kan? Ada anak kunci? Mana ibu kunci sama bapak kunci? Kan nggak ada. Berarti tidak perlu berbicara hubungan keluarga biologis. Itu hanya simbolis. Anak tangga, kan anak tangga. Apa yang kanan bapaknya, yang kiri ibunya? Kan enggak. Kita menyebut negeri kita Ibu Pertiwi. Mana Bapak Pertiwinya? Bojonegoro Bapak negerinya? Enggak juga. Jadi itu hanya istilah. Kami menyebut Bapak dan anak. Bukan berarti Bapak lebih unggul lalu anak lebih rendah. Tidak. Untuk menunjukkan keberasalan firman ini, Yesus ini sebelum menjadi manusia adalah firman yang sehakikat dengan Tuhan, berada dalam diri Tuhan. Sama mulianya, sama agungnya, sama segala sesuatunya dan sama kekalnya. Apa saja yang ada dalam diri Tuhan sama, tidak ada bedanya. Amin. Firman itulah yang menjadi manusia. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi yang tidak enak dalam diri kita, itu medianya Tuhan. Buat kita menjadi alat Tuhan. Amin. Iya. Banyak orang menjadi percaya dalam segala perkara. Sehingga itulah yang dikatakan di sini, bukan kata orang lagi. Karena Alkitab ini adalah peristiwa. Tapi kita harus mengalami. Bagaimana kita tahu kuasa doa kalau kita tidak berdoa? Bagaimana kita tahu Tuhan pasti buka jalan? Ya. Semua punya pengalaman. Kalau tidak punya pengalaman dalam hidup ini, iman kita hanya sebatas doktrin. Luar biasa. Jangan tepuk tangan dulu. Ada proses 6 tahun dalam penjara. Ya, jangan lihat kesimpulannya. Ya, lihat harga yang sudah harus dibayar. Jangan lihat suksesnya Yusuf, tapi lihat proses Yusuf. Ya, dibuang ke sumur, masuk penjara, baru jadi perdana menteri. Lihat prosesnya. Saudara sedang diproses oleh Tuhan lewat kesusahanmu. Percayalah, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Katakan amin. Ya, sekali lagi, tidak ada rencana Tuhan buat saya yang gagal. Saya pasti menikmati apa yang Tuhan rencanakan.